Shalom Mamang Inang, sehat semuanya. Sebelum kita beraktivitas hari ini, pada pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang memberikan kita semangat baru, kekuatan baru. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5, ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ayat ini menjadi bahagian daripada firman Tuhan yang merupakan kata-kata yang indah, motivasi dari Rasul Paulus supaya setiap orang ketika menghadapi maut, menghadapi masalah, dia katakan jangan tawar hati menghadapi apapun dalam hidup kita, termasuk menghadapi kematian sekalipun. Mengapa? Firman ini mau menyadarkan kita semua, mengingatkan kita semua bahwa kita hidup dalam kesementaraan waktu. Kita hanya hidup sekali di dunia ini dan kemudian kita akan meninggalkan semuanya. Selama hidup di dunia, kita hidup dalam segala persoalan kehidupan, dalam pergumulan kita. Kita bekerja, berjerih lelah mencari segala sesuatu yang kita mau raih dalam hidup kita. Tetapi pada akhirnya firman Allah berkata, semuanya itu akan selesai dan kita tidak membawa apa-apapun dalam kehidupan kita menuju ke sorga. Sebagaimana pengakuan Ayub ketika dia menghadapi pergumulan yang luar biasa, dia berkata, sebab aku lahir telanjang ke dunia ini dan aku pun menghadap Allah Sang Pencipta tidak akan membawa apa-apa ke dunia ini. Saudaraku, kita mempunyai segala sesuatu di dunia ini karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan meraih segala sesuatu. Hari ini kita diberikan Tuhan firman yang indah, mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa segala sesuatu akan tiba pada akhirnya. Dia memakai sebuah istilah bahwa kemah, tempat tinggal kita, dalam bahasa Batak dikatakan perlape-lapean, adalah tempat tinggal kita yang sementara di dunia ini. Bagaimanapun banyaknya uang kita, bagaimanapun besarnya rumah kita, indahnya tempat tinggal kita, tetapi firman ini berkata kepada kita, bukan itu yang menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya, tetapi itu adalah tempat tinggal kita yang sementara. Dan itulah yang pernah dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, bahwa di sini, di bumi ini, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tetapi kita menantikan kota yang akan datang, Yerusalem yang baru. Saudaraku, ayat ini bukan mau mengatakan kepada kita selama hidup kita ini nggak perlu mencari apa-apa, nggak perlu kaya, nggak perlu bahagia, nggak perlu sejahtera, bukan, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, biarlah apa yang kita boleh raih dalam hidup kita, dalam kesementaraan ini, membahagiakan hidup kita, tetapi jangan lupa kepada Sang Pencipta bahwa semua kita bukan berasal dari dunia. Meskipun kita tinggal dalam dunia, tetapi kita akan menuju kepada hidup yang kekal, yaitu sorga yang disediakan oleh Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menyediakan suatu kediaman, tempat tinggal kita yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudara-saudaraku, apa yang dibuat oleh tangan manusia itu artinya adalah sementara dan tidak kekal. Tetapi tempat tinggal kita yang tetap adalah sorga, yang merupakan buatan tangan Allah sendiri, dan kesanalah kita akan menuju pada akhirnya. Saudaraku, mari perlengkapi diri kita selama hidup di dunia. Mari mengerjakan apa yang berkenan di hati Tuhan. Mari mengasihi sesama kita seperti Tuhan telah mengasihi kita, mengampuni sesama kita seperti Tuhan telah mengampuni kita, dan terus belajar bagaimana kita berbuat baik selama kita hidup di dunia yang sementara ini. Saudaraku, nikmatilah kehidupanmu, nikmatilah kebahagiaanmu, dan syukurilah apa yang berasal dari Tuhan. Dan pada waktunya
segala sesuatu yang kita miliki ini akan kita tinggalkan. Tetapi kita akan memasuki keabadian bersama Tuhan yang kekal di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami diingatkan, disadarkan bahwa hidup kami adalah hidup yang sementara. Apapun yang boleh kami nikmati, yang boleh kami raih dalam hidup kami yang sementara ini, biarlah kami selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkaulah sang pemilik kehidupan kami. Pada waktunya di mana kami akan meninggalkan semuanya, biarlah kami boleh memasuki tempat tinggal yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah hidup kami hari ini, dan biarlah kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu selama kami hidup di dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.